Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Ya, Ya, perkenalkan saya Andini Nur Lestari dari SDN Budaya Utara 01. Mau meminta waktu Ibu izin untuk mewawancarai. Kalau boleh Ibu perkenalkan diri. baik. Nama saya Sri Sumiati. Tugas saya di SDN Budaya Utara 03. Saya sebagai kepala sekolah. Baik Bu. Yang saya akan mewawancarai ini adalah tugas dari CGP terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana Ibu selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral? Biasanya saya lihat dulu permasalahannya. Nanti di situ kan nanti kejadiannya apa nih, masalahnya apa. Nanti tinggal dilihat ini termasuk ke dilema etika atau ke Rujukan moral. Iya, rujukan moral. Nah, biasanya kan harus tahu dulu nih kejadiannya seperti apa, baru bisa identifikasi gitu. Oh, iya. Jadi melihat kejadiannya dulu. Iya, melihat kejadiannya dulu. Oke. Lalu bagaimana Ibu menjalankan suatu keputusan yang terutama nih ada kasus yang dua-duanya ini atau dua kepentingan ini sama-sama benar atau mengandung sama-sama nilai kebajikan gitu, seperti dilema etika. Gimana kalau Ibu dihadapkan kasus seperti itu, bagaimana? Iya, biasanya kan berarti kan kalau kejadian di sekolah itu biasanya hubungannya dengan guru gitu ya, dengan guru biasanya. Nah, yang paling penting itu kan kita harus ini dulu permasalahannya itu apa. Permasalahan dari guru itu sendiri ya. Kalau misalkan bisa dituntaskan dengan guru yang bersangkutan, berarti kan ibaratnya permasalahannya selesai. Iya. Tapi kalau misalkan tidak ada permasalahan yang belum selesai dengan guru yang bersangkutan, berarti kita harus minta pendapat misalnya ke wakil kepala sekolah atau guru-guru senior atau guru-guru yang bisa kita percaya gitu, sehingga permasalahan yang ada pada guru tersebut bisa diselesaikan dengan baik dan cara yang kira-kira yang paling terbaik. Baik. Nah, tadi dari pengambilan keputusan tadi, langkah-langkah nyatanya atau prosedur Ibu seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Langkahnya itu biasanya kan kita ini dulu cari permasalahan dulu ya. Tadi cari permasalahan dulu, kemudian apa saja nih yang harus kita selesaikan dengan baik. Kemudian mungkin kita cari dulu orang-orang yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau sudah ada misalnya ada yang membantu, berarti kita tinggal menentukan waktu yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi langkah Ibu tadi pertama identifikasi, Iya. lalu apa saja permasalahan yang akan diselesaikan, terus cari orang yang bisa bantu, Iya. dan menentukan waktunya Ibu. Iya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu sudah jalankan itu yang Ibu anggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Menurut Ibu paling efektif itu apa? Yang paling efektif sih ya kita harus bisa menyelesaikan masalah. Tahu yang paling penting sih tahu dulu ya. Dari komunikasi ya Bu? Iya, komunikasi yang paling penting, komunikasi. Terus permasalahan yang paling awalnya itu kan permasalahannya itu apa gitu kan, kasusnya, sehingga yang apapun yang kita selesaikan, orang yang bersangkutan bisa menerima keputusan kita gitu kan. Jadi Tidak kalau salah paham. tidak salah paham. Jadi kalau kita menyelesaikan secara sepihak, kita saja misalnya tidak ada musyawarah, tidak ada diskusi dan lain sebagainya gitu, sehingga yang kita
putuskan, mungkin orang yang bersangkutan Iya. tidak menerima gitu kan, jadi hasilnya juga memang kurang efektif. Iya. Baik, jadi ibu komunikasi dengan orang yang bersangkutan ya, Iya. melihat kasusnya seperti apa. Lalu selama ibu mengambil keputusan di sekolah ini, adakah tantangan yang ibu hadapi? Tantangan terbesar atau tantangan yang biasa ada? Ada sih tantangan. Tantangan itu biasanya kan kita belum tentu orang itu bisa menerima. Oh, iya. Bisa menerima. Nah, maka dari itu kan kita harus sebelum memberi keputusan kita kan harus ngasih pengertian dulu gitu ya. Ya biasanya sih itu orang yang bersangkutan kurang menerima gitu ya, kurang menerima. Di sini maksudnya guru ya, Bu? Dengan keputusan yang kita ambil gitu. Makanya sebelum memberikan keputusan memang yang ya itu tadi balik lagi ke komunikasi ya. Jadi kita kasih pengertian yang baiknya itu apa. Itu tantangannya ibu ya. Nah, ketika ibu menemui kasus seperti itu, entah itu dilema etika atau rujukan moral, apakah ibu langsung selesaikan pada saat itu juga, atau ibu atur dulu jadwalnya atau seperti apa? Nah biasanya kan kalau ada kejadian itu dari yang pertama itu ada laporan. Kalau misalnya tidak ada laporan kan saya juga belum tahu masalahnya apa gitu. Biasanya kan laporan dulu tuh. Iya. Nah dari laporan itu mungkin kita bisa panggil orang yang bersangkutan, kemudian ada beberapa misalnya guru, wakil kepala sekolah dan lain sebagainya gitu kan. Kalau hari itu bisa diselesaikan dengan baik, mungkin kita bisa diselesaikan hari itu juga. Tapi kalau misalnya masalahnya memang hari itu tidak bisa diselesaikan, nah kita ambil waktu lagi. Misalnya kita ada semacam janji jadwal lah gitu ya. Misalnya kita hari ini esok hari atau apa gitu ya, dikasih tanggal atau apa. Kita bahas bareng-bareng lagi, kita diskusikan bareng-bareng lagi, cari solusi yang terbaik, cari yang hasil yang terbaik. Jadi melihat kasusnya Bu ya. Iya. Jika memang bisa hari itu selesaikan hari itu, walaupun memang butuh penjadwalan selanjutnya ibu lakukan itu. Iya. Oke, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu ibu saat mengambil keputusan di sekolah? Yang membantu sih ya itu tadi kepala sekolah gitu ya. Terus guru-guru pun guru-guru senior atau bukan senior juga, tapi guru yang bisa membantu, yang dipercaya itu bisa menyelesaikan masalah. Nah, dari semua hal yang sudah kita bicarakan tentang pengambilan keputusan, pembelajaran yang ibu bisa petik apa Bu dari pengalaman ibu? Iya, dengan adanya kasus gitu ya, dengan adanya kasus kemudian berarti kan kita harus ada komunikasi, harus ada diskusi dan lain sebagainya. Berarti segala sesuatu itu tidak bisa diputuskan secara sendiri, kita harus bermusyawarah kan itu. Nah kemudian mengambil keputusan itu tidak bisa satu pihak, kita terburu-buru misalnya harus begini itu tidak bisa. Jadi kita harus ada balik lagi ke musyawarah ya, tidak bisa ditentukan oleh satu pihak. Nah kemudian yang paling penting sih kalau kita kalau di sekolah itu hubungan dengan tugas kita. Kalau kita sudah bisa misalnya tugas kita itu hubungannya dengan Tuhan gitu ya, dengan kewajiban kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Nah itu sebetulnya kalau sudah ke situ kita udah rapi dah, itu kita udah balik lagi pangkal utamanya, dasarnya gitu ya. Nah itu insya Allah bisa lancar sih. Artinya dalam mengambil keputusannya yang pertama itu tadi berarti ada komunikasi, diskusi, musyawarah, berarti tidak bisa buru-buru gitu ya. Tidak bisa diputuskan oleh satu pihak. Jadi pembelajaran yang ibu ambil tadi ya, ada komunikasi, ada musyawarah, dan tidak terburu-buru. Yang terakhir menjalankan semua ini memang untuk keridhaan Tuhan. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Kayaknya pertanyaan yang saya ajukan cukup.
mudah-mudahan apa yang saya perolehkan ini dari ibu bisa menambah wawasan saya untuk mengambil keputusan dan kelak bisa menjadi pemimpin yang ya minimal bisa mengambil keputusan yang bijaksana ya Bu ya. Amin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.